kita kedatangan superstar dari Wah. Menara Bank Mega. Ku bukan superstar kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Akal atau kapal? Ya kan gak mungkin gak punya kapal. Gak mungkin dia gak punya akal juga kan. Kita kedatangan Mas Revo Ngeng lagi dari Mega Capital Sekuritas. Halo, welcome back. Halo, sore. Apa kabar Mas Revo? Kabar baik pastinya ya. Kayak udah lama gitu gak iya, ketemu soalnya. beliau udah 30 menit padahal di sini ya. Baru kita tanyain kabar. Saking standby-nya gitu. Stand by me. Untuk Suka makan Oasis nggak? Nah Aduh, itu dia. Aldi Taher juga ternyata. Bukan ke Oasis lagi referensinya, justru ke Aldi Taher ya. Ada apa dengan market hari ini Mas Revo? Tadi kita dibuka dengan cukup lantang hijau perkasa sampai ke 6.000 lagi ya ISG hari ini. Tumben nih update. Tapi Betul, hari ini betul. ditutupnya kembali koreksi. IHSG kembali koreksi hari ini setelah 2 hari kayaknya berturut-turut hijau terus ya. Tapi ditutupnya di angka 5886. 5886. Ya, turun 0,28. Ada keamanan berarti di situ. 86. Siap. Kenapa hari ini ada apa? Gak ada gimana-gimana Ada ya. aku. Oke, terima kasih Mas Revo. Kita kembali lagi. Jadi kalau kita lihat emang perkembangannya so far cukup positif ya. Mungkin Andi juga di kemarin hari Rabu juga menyampaikan hal yang sama-sama soal yang contoh yang Pak Dasko mengumpulkan dirut-dirut Bank BUMN ya, termasuk juga ada Taspen di sana, kemudian juga dirut dari INA, Investment Authority kayak gitu untuk ya katanya kan sebisa mungkin bisa buyback sahamnya gitu ya, buyback saham-saham BUMN itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari sebagai contoh aja ya, jadi Bank BCA kita sebut aja, itu lagi proses buyback nih 5 triliun dia selama 1 tahun ke depan, contohnya kayak gitu. Sementara kalau untuk Bank BUMN memang ingat saya tuh lagi belum ada buyback lagi nih untuk saat ini. Dan biasanya secara umum ya kalau adanya buyback itu artinya kan si perusahaan atau manajemennya sendiri percaya dengan perusahaannya sendiri, makanya dia melakukan buyback atau pembelian kembali sahamnya. Jadi itu yang diharapkan bisa mendorong lagi si sahamnya tersebut, khususnya lagi kalau kita lihat di posisi 1-2 hari lalu lah ya, itu untuk harga sahamnya memang sudah murah banget, itu udah pasti. Yang kedua, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan dividen yield, biasanya kan kita bandingkan dengan dividen yield. Kalau kita beli per 5 Juni ya, ini per 5 Juni, jadi udah agak lama sih. Itu dividen yieldnya untuk Bank Himbara itu bisa 10-12%. Saya coba hitung BRI, Mandiri, dan BNI itu 10-12% kalau pakai data 5 Juni. Tapi kalau pakai data kemarin ya mungkin udah nggak segitu lagi ya, mungkin ya 7% atau berapa lah gitu. Tapi biasanya masih di atas sun tenor 10 tahun lah kayak gitu, which is itu masih bagus gitu ya. Itu yang jadi daya tarik juga ketika dividennya bisa dapat di belasan persen atau di atas 10%. Makanya momen-momen kalau bisa melakukan buyback di periode-periode harga serendah ini bagus banget itu untuk emitennya maupun kalau kita melakukan pembelian itu memang lagi valuasinya lagi murah banget. Itu memang sentimen yang cukup positif. Kemudian juga saya baca berita juga soal yang katanya anggaran BGN nih. Anggaran MBG. Itu kan diturunin tuh dari 335 T jadi 260-an ya, 260-an triliun. Sekitar mungkin 60-70 triliun lah berkurangnya, which is ini juga positif khususnya buat APBN di fiskal kita kayak gitu, karena memang salah satu yang membuat ada pressure lah gitu ya, itu memang kan kondisinya dana yang dikhususkan dialokasikan ke MBG ini kan memang besar banget ya, 300-an T. Jadi dengan adanya pemangkasan untuk program MBG ini, itu diharapkan bisa lebih lega nih defisit fiskal kita nggak segede itu. Kita harapkan bisa menjauhi angka 3%. Itu sih. So bisa kita bilang pemangkasan anggaran MBG berpengaruh cukup positif terhadap fiskal nanti kita tarik ke ISG. Terhadap pergerakan ISG hari ini. Ya, karena kan memang intinya kan ISG itu berhubungan dengan yang namanya kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya itu fiskal APBN kayak gitu sih. Secara tidak langsung akhirnya berdampak juga ya. Iya, itu dilihat sama investor sebagai respons positif pemerintah untuk membenahi fiskalnya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat asing sebenarnya year to date masih keluarnya banyak masih banget. net sale. 70 T lebih. Itu regular apa? Marketnya. Di regular market. Itu per Saham sampai per kemarin. Year to date. Year to date sampai kemarin. Oke. dibanding 70 sama lebih. year on year
Oh, kalau kita bandingin Januari sampai Juni tahun 2025-nya ya, saya belum cek sih kalau sampai kita bandingin ronde. Tapi itu maksudnya angka yang cukup besar Gede. juga untuk kita fight back sampai akhirnya kayak at least si 70T ini bisa kembali lagi lah by the end of the year gitu. Susah. Karena jangan lupa di tanggal 22 Juni itu ada effective date untuk FTSE Russell. Itu estimasinya ada yang menyatakan 300 juta USD akan ada outflow dari asing. 300 juta USD berapa rupiah tuh? Saya belum ada duitnya tuh segitu tuh. Kita telepon Pak Prabowo dulu ya. Beliau jago tuh matematika biasanya, kali-kali. Gitu. Jadi Anyway, masih ada. Kan 2 hari ini ISG kemarin dan Selumbari itu ini menguat kan. Kalau dilihat net sale-nya apakah masih banyak Masih? atau udah inflow? Masih dari ini kemarin aja hampir Dalam 3 2 T. hari. Oh masih Kemarin 3 aja T kemarin 3 T. Kemarin lagi mungkin sekitar around 2,7. Jadi total 5 sampai 6 T 2 Berarti hari terakhir. masih Jadi dipengaruhi sama investor domestik ya? domestik ini yang itu soal isu Soal yang tadi ya. buyback tadi juga ya? Itu sih. Karena kalau ngelihat yang lain actually ya sama ada rupiah ada menguat dikit lah gitu ya. Apa yang kira-kira akan bisa bikin inflow kita dari asing akan bisa balik lagi selain dari mungkin pergerakan ini moneter ya? Salah satunya rupiah itu pasti ya. Karena kalau kita lihat rupiah yang menguat itu akan meminimalisir adanya currency risk buat investor asing, which is ini positif. Jadi sebisa mungkin memang rupiah itu menguat dan memang kalau kita lihat target dari BI itu bisa ya di bawah 18.000 ya, mungkin sekitar 17,5 gitu ya. Khususnya kalau kita lihat di kuartal 3 itu sudah tidak ada lagi yang namanya repatriasi dividen. Jadi biasanya kan dividen itu di kuartal 2. Jadi that's why rupiah itu melemah lah gitu ya. Ditambah kalau kita lihat kuartal 2 itu ada spike dari harga oil. Kan saat itu kan ya perang dan sebagainya Ya, mana sekarang ditutup lagi. Betul. Harusnya, Cuma kondisinya itu kalau kita lihat di kuartal 2 sampai 115 $120 per barel oilnya. Sementara sekarang itu masih 90-an lah gitu ya. Jadi masih di bawah 100. Jadi lebih rendah meskipun tetap tinggi sih. Kalau lihat dari sebelumnya normalize di 60, sekarang 90-an itu naik sih. Cuma dibanding kuartal 2 udah lebih rendah sedikit lah kayak gitu. Jadi itu yang kita lihat kalau rupiah menguat itu bisa menjadi sentimen positif juga. Mungkin asing keluarnya nggak akan sebanyak itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua soal karena gini MSCI dan FTSE itu kan salah satu pertimbangan mereka mendepak atau mendelete emiten-emiten kita dari indeksnya mereka adalah ya transparansi, ya free float kayak gitu-gitu. Jadi dengan kita membenahi memang sekarang kan SRO, OJK dan sebagainya kan lagi nge-push nih supaya free float itu minimal 15%. Meskipun tidak secara langsung. Jadi gradually. Jadi tahun ini berapa persen dulu, tahun depan berapa persen dulu gitu. Nanti saya lupa 2008 apa 2029 itu semua udah harus minimal 15%. Jadi dengan adanya target ke sana, ini kita harapkan memang nanti emiten-emiten kita yang masuk ke indeks-indeks tersebut, MSCI maupun FTSE Russell itu sudah memang sesuai dengan standarnya mereka. Jadi tidak ada yang high shareholding concentration lagi. Sehingga kalau investor asing mau masuk atau keluar itu buy atau sell-nya itu bisa dengan mudah tanpa ada kesulitan lagi, bid offer-nya aman kayak gitu-gitulah. Dan itu sekarang lagi digodok juga kan oleh SRO bursa dan sebagainya kayak gitu-gitu sih. Sama tambahannya mungkin kita harapkan suku bunga ya jangan setinggi ini lagi. Itu dia. Itu sih kemarin Baru mau gua surprise hike. tanyain tuh. tantangan untuk banyak. Karena kita naikin suku bunga bukan karena inflasi. Beda ketika Rusia Ukraine 2022 Februari atau Maret 2022 itu inflasi kita 4-5%, 4-5%-an lah gitu. Nah, kemudian suku bunga dinaikin untuk menahan itu kan. The Fed juga naikin suku bunga karena inflasi naik dan sebagainya. Itu hampir semua negara lah naikin suku bunga karena inflasinya pada Atau mungkin high. justru BI cukup berani naikin secara tiba-tiba juga hari ini ya selain gara-gara rupiah juga inflasi kita cenderung merendah saat ini gitu. Justru kalau inflasinya agak rendah, kita nggak ada kebutuhan untuk Nggak naikin. ada kebutuhan, Justru iya, biasanya kalau inflasi naik, Iya, baru iya, kita iya. naikin suku bunga. Cuma ini kelihatannya memang karena rupiahnya. Makanya kita lihat memang rupiah akhirnya memang ada penguat sih, 1800 ke 17900-an menguat 200-an poin kira-kira. Tapi itu kan belum cukup ya kalau Iya, kita iya, lihat. iya. Kalau Sekarang kita lihat dari iya, sekarang pun bahkan melemah lagi hampir akselerasi 18.000 kenaikan, gitu. iya, Jadi iya. kalau kita memang dari MCS forecast di pekan depan RDG pekan depan tuh bisa naik lagi sih untuk suku bunga. Seperti itu. long way to go sebenarnya. Iya. Banyak yang mesti dikerjakan Banyak banget. Banyak banget ini ya. sama pemerintah terutama gitu. Iya, 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 iya. Terus untuk untuk para investor yang mungkin kemarin sepertinya juga cukup banyak yang kebakaran gitu ya dan mungkin sekarang melihat kayak
ada perbaikan gitu ya, tapi tentunya juga semuanya serba nggak pasti, bahkan banyak hal penting yang terjadi overnight gitu. Nah, apa yang mungkin bisa di apa ya, ditanamkan, diterapkan Atau apa yang sama jadi perhatian investor setelah kejadian-kejadian itu gitu ya, terlepas dari saat ini sedang ada upaya yang cukup gercep gitu dengan BI naikin suku bunga, kemudian meningkatkan remunerasi di sal pemerintah di BI gitu. Iya. Apa yang mereka harus pertimbangkan gitu mungkin. Apa yang saat ini dilihat investor gitu? Apakah ada sentimen negatif baru atau justru itu tidak terlalu menjadi perhatian? Untuk dalam waktu dekat soal itu yang efektif debt FTSE Russell itu ya, karena dengan itu biasanya kan asing keluar ada potensi mungkin ada terjadi koreksi. Meskipun saya pikir nggak akan sebesar MSCI karena MSCI itu sekitar 1,1 bio USD. FTSE Russell 300 juta USD, jadi sekitar 1:3,5 lah kira-kira. Jadi nggak sebesar itu harusnya untuk Ini di kepala gue rumus matematika semua. Bismillah, langsung kumon dong. Iya. harusnya nggak segede itu untuk FTSE Russell untuk potensi keluarnya. Itu satu. Kedua yang terdekat juga soal sekarang ini kan PT DSI udah mulai jalan ya. 1 Juni Iya, kan per 1 Juni betul. nanti dievaluasi 3 bulan ya. Dan Itu sekarang kan masih juga transisi. sebenarnya sentimen negatif juga kan buat investor. Karena belum ada kejelasannya itu sih yang sampai sekarang ini belum Udah jelas, ada. belum juga kan? Belum, ini belum jelas apakah ini fix atau enggak sih mereka tidak ngambil margin atau spread itu dulu. Memang ada yang ngomong mereka nggak ambil margin kok, mereka dapat profitnya dari administrasi, layanan, bla 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 kayak gitu. Cuma kelihatannya kalau ngelihat dari contoh aja ya, China, mereka nggak mau impor, mereka nahan dulu kan, mereka nahan impor batu bara dari Indonesia loh. Which is China itu salah satu importer terbesar batu bara kita dapat devisa banyak dari sana. Kalau ini terjadi terus menerus, mereka nahan terus impor dari kita, bisa jadi kita yang awalnya neraca dagang kita Makin kurang positif, lagi. bisa jadi defisit di sana. Dan itu mematahkan 71 bulan beruntun kita. Masa sih ada kekhawatiran jadi defisit setelah surplus 71 1 bulan beruntun? Karena terakhir kan kita cuma nggak nyampe 100 juta USD. Iya betul. Iya, ini sementara ini ekspor ke Cina gede banget loh. Tiba-tiba di stop kayak gitu. Berarti kan potensi untuk berbaliknya oke. besar dong kemungkinannya kayak gitu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran juga BTDSI. Kemudian kalau dalam waktu dekat juga ini yang saya khawatirkan dengan naiknya suku bunga adalah soal NPL itu. Kredit macet di perbankan. Ini yang di tengah juga kondisi sekarang kan ekonomi lagi susah semua ya, banyak Betul. entah PHK lah, macam ini itu. Ya, nah ini yang dikhawatirkan dengan mereka yang awalnya bisa bayar cicilan, terus gara-gara NPL naik, berarti KPR dan sebagainya kan bunga naik nih per bulannya, berarti Tapi tiket cicilannya nambah. BTS sold out. Nah pertanyaannya tiket BTS sold out ini apakah dengan duit mereka atau pay later? BNPL. Nah kalau BNPL nambah lagi nih masalah nih. Gue cukup yakin itu BNPL banyak. Nah, Walaupun nanti- ya ARMY pada kaya-kaya ya yang Iya, kita tapi tahu. maksudnya angkanya tidak sedikit mungkin gitu Iya. ya yang menggunakan. itu BI checking bisa kena tuh kan kalau Iya, macet betul. dan sebagainya. Macet, Nah itu ini. Kalau lancar sih ya nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Bagus kalau lancar mah, Wah. kalau bisa tambah lagi kalau kata marketingnya. Itu sih banyak sih. Jadi- Nanti kalau Juli ini biodiesel B50 1 Juli ya, B50. kayak gitu-gitu. Apa? Satu B50. B50 What is itu that? sawit tuh. Oh. Sawit kita mau dicampurin ke dalam bensin Oh iya. untuk bahan bakar diesel. Gitu Mas Revo. Betul. Sekarang B40 Iya. dan nanti di 1 Makin Juli itu tinggi mau lagi ya. dinaikin. 2029 100% sawit. Nggak bisa ya. Emang bisa? B100 itu. Iya. Iya. Gini loh, kita B40 aja salah satu tertinggi satunya dunia. doa. Iya memang makanya. Nggak bisa gak tapi? Gue belum I riset sih. don't know. Ya Belum saintis pernah berarti denger sih. nanya. Ini saya telepon orang kimia dulu ya. Nanyanya ke analis lagi ya. Masalah energi. Tapi itu tadi soal si suku bunga BI 7 days repo rate ini juga kayak dua sisi mata uang gak sih jadinya ketika ditelurkan gitu kebijakannya. Memang di satu sisi dia bisa ngasih quick win buat rupiah gitu. Tapi seberapa dalam dia bisa menekan dolar AS kembali gitu untuk dalam jangka waktu pendek ini. Untuk saat ini gini, DXY-nya tuh udah naik dari 99 ke 100. Jadi makanya kalau kita lihat hari ini tuh rupiah agak melemah, mendekati angka 18.000 lagi. Jadi memang naik kemarin yang 25 bips ke 5,5% itu sangat temporer sekali sih. Saatnya paling cuma 1-2 hari habis itu melemah lagi. Karena memang
di indeks dolar US-nya naik lagi nih Iya, sudah iya. 100, jadi tidak serta merta bisa langsung bikin menguat gitu. Nah, salah satunya gimana? Ya kan kalau kita lihat itu ada eh, intinya gini, rupiah bisa menguat tuh salah satunya adalah dengan supply dolar kita tuh banyak. Supply dolar banyak tuh berarti sebisa mungkin ya kayak DHE lah. Jadi duit dolar itu jangan ditaruh di luar, dalam negeri. Nah kayak gitu-gitu. Terus adanya PTDSI, kalau itu benar-benar jadi, berarti kan under invoicing nggak ada, transfer pricing nggak ada, ya minimal lah ditekan lah, sehingga dolar tuh benar-benar Long run tuh. cuma itu Nggak bisa susah quick. tuh. Iya, long memang run tuh, long susah. game maksudnya. Long iya. game memang sih. Iya. Ya, Mungkin nggak itulah. kalau kata Pak Purbaya bilang tahun depan dolar itu bisa 16.500 mungkin nggak? Tahun depan ya. Iya. Itu Iya. long Kan Trump masih ini ya, distance masih relationship. Trump masih menjabat tuh tahun depan tuh. Masalah 2 tahun, Maunya sih kita iya ya. 2 tahun ini 2025 tarif, 2026 sama Timur Tengah, Iran dan Iya. kawan-kawan. Belum lagi Konflik. Itu 2027. game-game yang dia sedang siapkan ya. Jadi kayaknya agak susah ya. Agak susah ya. Kayaknya Ya agak mungkin susah sih. 16.500 sama risol 1 kali ya. Risolnya dari Timur Tengah jadi mahal. Nggak Ya udah kalau bisa gitu ya. berarti besok kira-kira akan seperti apa di hari terakhir perdagangan? Ya lowest berapa sekarang di 584 itu jadi support pastinya. Sama kayak minggu lalu ya ketika Oke. saya sampaikan itu nggak jauh beda loh yang Resistennya, minggu lalu. iya, keren Nggak emang. jauh Mas beda Revo loh. Geng, gue curiga dia cenayang beneran sih. Bukan analis tapi cenayang. Resistance 6020 sampai 6050. 6.000. Oke. Tadi sempet loh naik 6.000 loh. 6.010 tadi. Ya, Juga 6020, 6050. Karena kalau kita lihat memang asingnya keluar, tapi kita lihat indeks ETF IDO sama MSCI Indonesia itu indeksnya lagi naik. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu support lah, bumper kita bisa ada mengalami kenaikan. Amin. Gue nggak mau nanya soal serok nggak di sekarang nih dengan harga segini. Biar detikir It saja yang depends. menentukan Ya, ya. betul. Kalau betul. dibilang tadi Mas Revo bahwa harganya udah pada murah-murah, ya iya murah, tapi belum tentu murah ini dan untuk jangka waktu yang detikers punya uang itu bisa dititipin berapa lama tuh gitu ya. Betul. Jadi do Hanya your own itu research. Time horizon. Betul. Tergantung kondisi dan juga kemampuan masing-masing. Ya. Dan iman masing-masing. Seberapa besar imanmu bisa mempertahankan angka-angka yang sudah kau proyeksikan itu. Anyway, terima kasih Mas Revo. Siap. Thank you Mas Revo. Tapi sebelum berpisah nyanyi dulu lah satu lagu. Aduh. Lagu apa? Ini Stand Republik. by me. Tadi, Republik. Parah banget masa lagu perunggu dibilang lagu Republik. Halo. Perunggu. Oh, Iya. Coba satu Maksudnya lagu perunggu itu. dong. Yuk, jangan Ya suara. udah kita tutup aja. Kita tutup aja Detikers. Hari ini market review selesai dulu. Udah jam 16.26. Betul. Kita Habis ini pindah ada- ke segmen lainnya. Ada editorial review. Nah ini dia segmen paling panas panjang detik sore. Iya. Kita mau bahas Panas. Pertamax. Setuju nggak kalau Pertamax itu Silakan harus dah naik? tuh. Iya, naik aja nggak apa-apa lah. Ya kan? Kondisi susah soalnya sekarang Bener. nih. Nanti soalnya subsidi dan sebagainya juga PR nih. Betul. Biar fiskal kita agak lebih lega Nah lah. Jadi, ya ini udah. bijak brother gua jawabnya Detikers. Tapi ada Deskripsi.